إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Amma ba'd, kita akan lanjutkan kajian syarah Al-Warqat karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallah dan Al-Warqat karya Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Pada pekan lalu kita telah membahas tentang asbab atau sebab-sebab mujmal. Sebab mujmal udah adamu ma'rifatul murad, kemudian adamu ma'rifatul sifah, dan juga adamu ma'rifatul miqdar. Insyaallah itu semua sudah, dan kali ini kita akan membahas al-mubayyan atau al-bayan atau al-mubayyan, dua-duanya itu sama-sama istilah yang ma'ruf dalam usul fiqih. Baik, kita mulai. Wal bayanu, al-bayan adalah kata al-imam atau Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah, al-bayanu ikhrajus syai'i min hayyizil iskali ila hayyizit tajalli. Ikhrajus syai'i min hayyizil iskali ila hayyizit tajalli. Apa itu? Nanti akan dibahas istilah ini satu persatu insyaallah. Ikhrajus syai' min hayyizil iskali ila hayyizit tajalli. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallah, lamma 'arrafa al-mujmala 'arrafa al-bayana li-iftiqar al-mujmal ilayh. Ketika Imamul Haramain mendefinisikan mujmal, maka sesuatu yang menjadi darurat ya, atau dibutuhkan untuk beliau menjelaskan al-bayan atau al-mubayyan. Kenapa? Liftiqaril mujmali ilal bayan. Li di sini lamu ta'lil bisababi iftiqar al-mujmal ilal bayan. Karena yang mujmal itu membutuhkan apa? Bayan. Sesuatu yang mujmal, ambigu, belum jelas, yang membutuhkan penjelasan dan kejelasan. Ya. Kayak misalnya Anda bilang ke antum, ya akhi, uktub, tulis. Antum bilang apa? Madza aktub? Kan? Iya, yang jelas memang perintah untuk menulis, tapi ada ma'rifati sifat penulisan atau apa yang ditulis, miqdarnya bagaimana, itu masih mujmal. Maka sesuatu yang mujmal membutuhkan bayan ya. Ana bilang kepada antum, putra iqra, kan nggak tahu apa yang dibacakan. Putra jawabnya gini, ya, ana bilang putra iqra, ana bilang apa? Ma ana biqari. Ini jawaban Nabi Muhammad pas disuruh sama malaikat Jibril, iqra. Ma ana biqari. Iqra, ma ana biqari. Ini jawaban Nabi Muhammad, dan itu bukan sunnah, ini bukan termasuk sunnah. Jadi jangan antum bilang termasuk sunnah adalah mengatakan ma ana biqari ketika disuruh membaca. Enggak. Ya. Orang ini salah dalam mengamalkan sunnah. Taib. Wa huwa lughatan al-zuhur wal wuduh. Al-bayan secara makna adalah al-zuhur, zuhur tampak. Zuhur itu tampak. Dan di Indonesia lafal zat, huruf zat jadi L biasanya. Makanya di kita luhur. Kenapa luhur? Budi Luhur misalnya. Nama angkot Budi Luhur ya. Di Jakarta kan ada angkot Budi Luhur namanya. Luhur. Luhur apa luhur? Tinggi ya. Ada bahasa lain luhur tuh ada loh, selain tinggi apa tuh? Enggak tahu. Luhur itu tinggi dia ya, tinggi ya. Taib. Matahari meninggi, meluhur gitu kan. Nah, zuhur berarti
mencuat dia tinggi sehingga jelas tampak gitu loh. Maka zahir tampak. Wuduh jelas. Yuqal dikatakan banal amru wa tabayyana bima'na banal amru wa tabayyana bima'na ittadhaha wa inkashafa. Banal amru wa tabayyana itu berarti perkara telah jelas dan telah tampak kejelasannya. Taib. Al-bayan. Nah, di sini perhatikan ikhwan, adapun dari segi istilah, wa amma fil istilah fahuwa yutlaqu ala thalatha. Yutlaqu ala tabyin, ad-dalil dan ala ilm. Di sini baca nih. Adapun secara istilah, bayan itu bisa 3 maksud. Imma maksudnya itu tabyin, imma maksudnya itu dalil, imma maksudnya adalah hasil dari dalil. Ana terjemahkan, jelaskan dengan Indonesia dulu. Bayan secara istilah syar'i bisa 3 maksud. Imma perbuatan menjelaskan, bayan artinya menjelaskan, perbuatan menjelaskan. Imma bayan itu adalah dalil, konten yang dijelaskan. Imma bayan itu adalah hasil dari dalil. Ini yang disebut oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Pertama, fahuwa yutlaqu 'ala tabyin, itu pertama. Bayan bisa dimaknai sebagai tabyin, yaitu fi'lul mubayyin, perbuatan orang yang menjelaskan. Kayak misalnya dibilang, putra iqra. Ini masih mujmal ya. Qiraahnya, makru'nya di mujmal. Enggak apa yang dibaca mujmal, enggak tahu. Maka beliau tanya, "Madza aqra ya ustaz?" Iqra safhah tasi'ah. Bacalah halaman ke-9. Taib. Anda berarti tadi menjawab pertanyaan beliau, Anda kan sedang melakukan perbuatan menjelaskan. Perbuatan Anda itu namanya bayan. Tabyin, bayan. Itu makna pertama dari bayan. Taib. Wa yutlaqu 'ala ad-dalil alladhi hasala bihil bayan. Dan bisa juga bayan dimaknai sebagai dalil yang terhasilkan penjelasan dengan dalil tersebut. Contohnya apa? Gini. Anda kasih contoh begini. Tujuan hidup manusia adalah ibadah. Gitu ya. Taib. Itu kan jelas sebenarnya, wadih. Tapi dari segi dalil, Anda belum menyebutkan. Antum tanya ke Anda, ya Ustaz, ma daliluka ala dhalik? Dalilnya apa Ustaz? Anda jawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini kan dalil. Kalimat ini bayan. Kalimat ini adalah bayan. Dalil itu adalah penjelas. Benar enggak? Orang kadang-kadang sudah jelas kaidah, hukum sudah jelas, tapi yang belum jelas baginya adalah dasar dari kaidah atau hukum tersebut. Sehingga orang ini masih bertanya, dalilnya apa? Gitu kan? Maka ketika tidak ada dalil, belum jelas buat dia. Ini amalan belum jelas nih. Kaidah ini belum jelas buat saya, walaupun dia ngerti makna kaidah tersebut atau amalan tersebut. Contoh, ayo kita tahlilan 40 harian setelah kematian Kiai Fulan. Jelas nggak ini maksudnya? Jelas secara ini ya. Tapi kan antum membutuhkan dalil, asas apa dalilnya kok mengamalkan ini?
maka dalil di sini masih belum ketahuan. Butuh bayan nggak? Butuh bayan. Maksudnya butuh bayan, butuh penjelasan dalil. Maka kemudian dijelaskan dalilnya adalah kata kiai saya begini. Ini dalil bukan? Bukan. Berarti belum ada bayan. Berarti amalan 40 harian setelah kematian kiai fulan ini amalan yang ghair wadih, ghairu zahir. Karena tidak ada bayan, tidak ada dalil. Ini makna bayan yang kedua. Maka dalil itu bayan. Dan kerap kali dalil itulah yang mengklirkan syubhat yang ada di kepala kita tentang suatu hal. Setelah kita tahu dalilnya, langsung tenang dia. Iya. Masih ingat gak dulu ketika Anda ajarkan di kitab Iqtida' As-Siratal Mustaqim, hadits Nabi SAW, beliau kalau misalnya mengambil sutrah berupa sesuatu yang berdiri tegak, maka beliau enggak langsung menghadap ke hal yang berdiri tegak, melainkan agak sedikit miring, bukan miring apa? Geser sedikit sehingga enggak langsung ini seolah-olah menyembahnya gitu. Ya, misalnya antum ada ya maksudnya teman dekat antum di masjid ditarik misalnya. Enggak di Hah? Wah, jangan ya, sampelnya enggak lebih baik daripada itu. Di Masjid Hijau. Ya. Nurliman. Ada tembok lah misalnya. Bukan tembok apa? Tiang. Sahib antum ini sholat pas banget ngadep gini. Tiang. Antum geser dikit ke kanan, dikit lagi. Sebaiknya jangan pas di tiang langsung depan. Dia pasti akan bertanya-tanya kan? Karena nggak tahu kan? Loh, kenapa emangnya? Nah kan, berarti di sini ada ijmal, ada sesuatu yang ghair wadih baginya. Padahal perintah kita jelas kan, geser dikit itu kan mafhum. Tapi yang nggak mafhumnya dia itu dia apa? Dia apa? Alasannya. Dia butuh apa? Butuh dalil. Kemudian kita bilang Rasulullah SAW kalau salat menghadap sutroh yang berdiri tegak, beliau tidak langsung menghadap plek kepadanya, melainkan beliau geser sedikit agar agak menyamping. Itu Rasulullah SAW. Nah, perbuatan kita menjelaskan dalil adalah bayan. Dan dalil yang kita jelaskan juga termasuk bayan. Faham gak di sini, ikhwan? Semuanya ini bayan. Yang ketiga, wa yutlaqu 'ala al-'ilmi alladhi yustafadu min ad-dalil. Dan juga bayan bisa dimaknai ilmu yang disaripatikan dari dalil, ilmu yang difaidahkan dari dalil, itu juga bayan. Oke, begitu. Jadi ada 3 bayan dalam satu kali momentum yang tadi di Masjid Hijau. Sahib antum baru mau takbiratul ihram, antum kemudian agak sampingan dikit, geser dikit, jangan langsung menghadap ke depan gini. Ya. Kalau tiang. Antum ngomong gitu jangan langsung, ini kan jelas nih. Ini bayan bukan ini? Ini bayan karena ini ma yustafadu minal hadis, minad dalil. Ini bayan. Oke? Kemudian dia nanya, "Emang apa dalilnya?" Kita bilang dalilnya adalah Rasulullah SAW. Perbuatan kita menjelaskan dalil adalah bayan. Taib. Rasulullah SAW begini-gini. Dalil yang kita sebutkan juga adalah bayan. Jadi dalam satu momentum ada 3 bayan. Gimana? Putra faham? Wal musannifu jarra 'ala al-awwali wa huwa al-ashhar. Musannif yaitu siapa? Imamul Haramain rahimahullah, jara 'ala al-awwali wa huwa al-ashhar. Beliau mendefinisikan bayan sesuai dengan pemahaman yang pertama, yaitu bayan adalah tabyin atau fi'lu al-mubayyin. Dan itu yang masyhur dari makna bayan. Ingat ikhwan, bayan berarti ada tabyin. Bayan maknanya bisa berupa tabyin dan bisa berupa mubayyan. Ya. Bayan itu
bisa tabyin, bisa mubayyan. Kalau tabyin berarti perbuatan menjelaskan. Dan itu yang dimaksud oleh Imamul Haramain. Ikhrajus syai' min hayyizil iskal ila hayyizil tajalli. Tapi kalau misalnya bayan bermakna al-mubayyan, dan itu istilah masyhur dalam usul fikih, al-mubayyan lawan dari mujmal. Maka mubayyan ini bisa maksudnya adalah dalil atau bisa ma yustafadu mina ad-dalil. Faham ikhwan? Usul fikih emang kayak gini. Perlu kesabaran. Jadi kalau otaknya clean, bersih, pagi-pagi cocok usul fikih. Tapi kalau udah malam, udah ngeres, udah nggak enak, udah susah. Iya. Jadi itu ya. Dalam usul fikih berarti ada dua istilah, bayan dan mubayyan. Itu ada. Dan juga ada tabyin. Kalau mubayyan jelas, artinya hal yang dijelaskan itu dalil atau ma yustafadu min dalil. Tapi kalau bayan ini masih juga perlu ijmal, masih juga perlu bayan juga. Makna bayan ini apa nih? Apakah makna bayan adalah perbuatan menjelaskan, atau makna bayan adalah dalil, atau makna bayan adalah apa tadi? Setelah dalil ma yustafadu min dalil. Dan yang dipakai oleh Imamul Haramain Al-Juwaini di sini makna pertama. Bayan bermakna tabyin, itu fi'lu al-mubayyin. Gerakan atau perbuatan orang yang menjelaskan itu adalah bayan. Ikhrajus syai', mengeluarkan sesuatu dari wadah atau tempat bermasalah, dari tempat yang samar atau remang menuju tempat yang terang. Maka ini namanya bayan. Ya. Contoh. Antum misalnya Syekh Agam. Antum Aceh bukan? Iya. Aceh. Yang pemberontak itu apa namanya? Yang pemberontak itu apa namanya? Gam. Nah. Oh gitu Gam. Agam itu panggilan anak kecil. Iya, Agam, anak kecil iya. Kayak Tole gitu ya? Tole mungkin kalau di Jawa. Kalau di Jawa Tole. Iya. Nah, antum tahu nggak parfum Hajar Aswad Dobha 15.000 6 mili? Tahu nggak antum? Nggak tahu. Allah musta'an. Ittaqillah ya akhi. Ya. Anda jelasin tadi 6 mili, 15.000, merek Dobha, Hajar Aswad, warna hitam gitu. Itu bayan. Tapi ada sesuatu yang belum mubayyan bagi antum. Apa? Hah? Rihnya, baunya. Enggak. Kalau baunya nantilah. Botolnya kan? Oke. Antum ikutin aja trekannya. Jangan ngacauin jalurannya lah. Ya. Maka kemudian Anda melakukan ikhrajus syai' min hayyizil iskal ila hayyizit tajalli. Tajalli itu tampak. Ya. Nah, ini tajalli. Tadi ini hayyiz dalam wadah yang iskal. Iskal berarti kan muskilah, ghair wadih. Antum bisa nembus enggak sini? Lihat. Enggak bisa. Pak Ade bisa. Mungkin dengan senioritas hidup ini. Min ikhraj mengeluarkan syai' min hayyizit tajalli, min hayyizil iskal ila hayyizit tajalli. Ini namanya bayan. Perbuatan membayankan, menjelaskan. Yang tadi yang enggak jelas, jadi jelas. Ini yang dipilih oleh Imam Haramain dari bayan. Tapi kalau antum mendapatkan istilah namanya mubayyan, maka bukan mubayyan itu bukan kayak gini, bukan. Mubayyan itu adalah ini mubayyan. Ini yang mubayyan. Paham? Karena inilah mubayyan artinya apa? Yang dijelaskan. Inilah yang dijelaskan. Gitu. Ketika masih di sini namanya apa? Mujmal.
ambigu dari segi bentuknya, miqdarnya. Tapi ketika udah ditajalli gini, maka dia menjadi mubayyan. Mau tahu aromanya? Nah, pakai dulu. Kecium nggak sampai situ? Belum lah. Belum, baru pakai. Nah, udah kecium? Langsung kecium? Enggak ada dicium, Ustaz. Ini emang aromanya ghair wadih atau hidung antum? Enggak mungkin Abi untuk nyenangin hati antum aja. Memang murid budiman atau طيب والمصنف جرى على الأول وهو الأشهر فعرفه بأنه إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه. طيب إخراج الشيء وهذا التعريف مبني على ما درج عليه أكثر الأصوليين حيث خصوا البيان بإيضاح ما فيه خفاء. Definisi bayan ini terbangun di atas apa yang diterapkan oleh kebanyakan usuliyun, ahli usul fikih. Karena mereka mengkhususkan bayan untuk sesuatu yang di dalamnya ada khafa. Khafa itu kesamaran atau ketersembunyian. Sesuatu yang masih tersembunyi, belum terketahui. Wa minhum man yutliquhu ala kulli idah. Sebagian dari usuliyun, dan itu bukan mazhab aktsar, bukan mazhab jumhur usuliyun, sebagian usuliyun saja. Mereka memutlakkan bayan baik, memutlakkan bayan untuk segala perkara yang jelas, baik sebelumnya terjadi kesamaran atau ketidaktampaan atau tidak. Paham ya, kawan? Ya. Ada dua sikap ahli usul fiqih, atau ada dua kubu usul fiqih, dua kubu ulama usuliyin dalam memahami bayan. Jumhur usuliyin mereka menyebut bayan atau mubayyan untuk sesuatu yang sebelumnya itu mujmal atau khafi, tersembunyi, maka itu setelah diketahui mubayyan. Adapun beberapa dari kalangan usulin lainnya, mereka tidak mengamini pandangan tersebut. Bagi mereka, segala mubayyan adalah segala sesuatu yang jelas, baik telah dilampaui oleh ketidakjelasan atau jelas dari awal. Paham ya, kawan? Mubayyan, tercerahkan, terjelaskan, jelas, sesuatu yang jelas. Kayak di kita nih, sesuatu yang jelas itu sesuatu apa? Sesuatu yang jelas adalah sesuatu yang memang kita mengetahui maksudnya apa, semua jelas. Ya enggak? Taib. Ini suara apa? Berarti perlu bayan ini. Masa burung sih, Pak? Bukan yang burung, bukan yang burung. Nih. Oh, satu lagi itu. Ah ya. Kayaknya Pak Anwar sama Pak Niman harus datang. Ini beberapa jemaah kita ada yang udah punya cucu juga, Pak, sama seperti Bapak. Maksudnya biar ada partnernya lah. Tadi suara gonggongan anjing. Jelas atau tidak itu? Jelas bahwa saya itu suara gonggongan anjing. Nah, sebagian usuliyun mengatakan ini termasuk sesuatu yang mubayyan, walaupun antum tidak membutuhkan bayan. Paham nggak? Karena mubayyan bagi sebagian usuliyun adalah apapun yang jelas, walaupun dari awal sudah jelas. Gimana? Paham? Orang-orang tentara misalnya bilang, atau orang-orang yang misalnya pakai talkie-walkie itu,
Itu mobil yang sebelah kanan ini tolong diparkirin yang benar ya. Loud and clear. Loud and clear artinya apa? Hah? Loud and clear artinya apa, Putra? Bahar wa nadhif gitu. Loud and clear. Laut di sini bukan laut bahar. Laut yaitu jelas dan terang. Iya, kalau misalnya antum pakai tolki yang mana nih, kita rila kemana gitu, masing-masing bawa tolki. Tolong rombongan yang usianya sudah beruzur di depan aja. Antum jawab apa? Mubayyan. Nah, gitu. Gitu, mubayyan. Iya. Jelas. Bener nih, jelas nih, nggak perlu jelasin lagi. Jelas, ini mubayyan menurut sebagai usul fikih. Itu sebagai pakar usul fikih. Itu maknanya. Wa qadin taqadal musannifu nafsuhu hadha ta'rifa fi kitabihil burhan. Musannif sendiri itu Abul Ma'ali Al-Juwayni rahimahullah, beliau mengkritisi definisi ini di kitab Al-Burhan. Jadi definisi yang beliau sebut di Al-Waraqat, beliau kritisi di kitab Al-Burhan. Wa dzalika liwurudi ibaratin la yanbaghi ida'uha ta'arif. Karena apa? Karena ada beberapa ibarat atau kata yang tidak pantas untuk dimasukkan ke dalam definisi. Contoh apa? Al-hayyiz. Al-hayyiz itu artinya space, tempat, wadah. Nah, kenapa dikritisi? Wa dzalika annal tabina amrun ma'nawi. Karena gini alasannya. Menjelaskan itu adalah perkara yang maknawi. Perkara yang maknawi la yusafu bil istiqrari fil hayyiz. Perkara maknawi tidak bisa disifati menetap di dalam suatu tempat. Suatu hal yang maknawi enggak bisa antum sebut di suatu tempat. Di suatu wadah. Misal apa definisi buku? Buku adalah tempat yang bisa merasuki hatimu. Enggak. Tempat apa? Buku adalah teman yang bisa merasuki hatimu. Ini enggak bisa seperti ini. Ini bukan definisi yang baik. Memang ini bisa memperkenalkan untuk masalah puitis dan semisal, mungkin bisa. Tapi ini bukan definisi. Antum buka Wikipedia, what are books? Buku itu apa? Book is a friend that can be placed in your heart. Nggak bakal terjadi itu definisi. Nggak, itu bukan definisi yang konkret sesuai dengan kenyataannya. Karena kenyataannya nggak semua buku bisa jadi teman buat semua orang. Taib. Atau kita misalnya pemaknaan maknawi ditempatkan ke sesuatu yang hissi. Contoh, apa contohnya? Apa itu senyuman? Senyuman adalah secercah kebahagiaan yang terwujud dalam ruang jiwa. Ruang jiwa. Kita dalam mendefinisikan enggak usah puitis. Antum kalau lihat di skripsi orang, nggak ada skripsi sok puitis. Hatta skripsi sastra sekalipun, itu bahasa-bahasanya bahasa-bahasa baku. Iya, nggak bahasa puitis kemudian dengan ini kami haturkan segenap bebungaan hati untuk Pak dosen dan pembimbing yang telah. Itu antum mau ngerayu ana atau gimana ini? Ya, jadi ta'rif resmi itu nggak bisa seperti itu. Ya. Nah di sini amr maknawi apa? Menjelaskan itu perkara maknawi, sifat maknawi. Maka kalau dikatakan hayyiz itu ibaratnya wadah, mangkok atau semisalnya. Ya. Iskal dan tajalli di sini ada ikhrajus syai' min hayyizil iskal ila hayyizit tajalli. Ada 3 hal maknawi di sini, ikhwan. Pertama, ikhraj, mengeluarkan, maknawi. Kemudian iskal, muskilah, permasalahan. Kemudian tajalli,
jelas, terang benderang. Ini semua tiga-tiganya ada kaitannya dengan hayyiz yang berupa fisik. Enggak, ini enggak relevan untuk jadi. Makanya penulis sendiri mengkritik definisinya sendiri. Iya. Li'anna al-hayyiza huwa al-faraghu al-mutawahhamu alladhi yashghaluhu syai' wa huwa min alfazil mutakallimin. Dan hayyiz ini termasuk lafal yang diikhtira'kan, diada-adakan oleh mutakallimin ahli kalam. Kalau nanti suatu saat kita mungkin belajar kembali Talkhis al-Hamawiyah, antum akan dapatkan istilah al-hayyiz nanti insyaallah. Ya. Hayyiz itu wadah dan semisalnya. Wa mimman intaqadahu al-Amidiyu li'annahu ghairu jami'. Di antara yang mengkritisi definisi ini adalah Saifuddin al-Amidi, seorang ahli kalam mazhab Syafi'i setelah Ar-Razi. Karena definisi seperti ini tidak mencakup. Fa innal mubayyanu ibtida'an alladhi lam yusbaq bi ijmalin. Karena mubayyan secara ibtida', mubayyan secara awalnya mubayyan adalah alladzi lam yusbaq bi ijmal, yaitu sesuatu yang tidak didahului oleh keambiguan. Contoh, sama, langit, ard, bumi, jidar, tembok. Jelas enggak bagi antum itu? Jelas. Khalas mubayyan. La yadkhulu fi hadha at-ta'rif ma'a annahu bayan. Semua ini tidak masuk ke dalam definisi yang disebutkan oleh Al-Juwaini, ikhrajus syai' min hayzil iskal ila hayz tajalli. Padahal itu juga termasuk bayan. Fayakunu at-ta'rif khassan bi bayanil mujmal. Maka definisi tidak komprehensif. Tidak menyeluruh seluruh kasus mubayyan. Hanya mencakup kasus mubayyan yang berawal dari mujmal. Adapun mubayyan yang memang dari awalnya sudah mubayyan, sudah wadih, maka enggak masuk. Karena sesuatu yang wadih itu enggak perlu merupakan ikhrajus syai' minal iskal ila tajalli. Contoh, apa tadi? Langit. Tatap langit dong. Langit apa ya? Enggak ada orang nanya kayak gitu. Ya. Berarti langit bagi semua orang mubayyan enggak? Dan ketika memahami langit itu apa, apakah memerlukan ikhrajus syai' minal iskal ila tajalli? Enggak. Saya tahu langit itu ini. Enggak, tapi kan ini mubayyan, tapi kan memerlukan mengeluarkan sesuatu dari kemuskilahan menuju yang jelas. Enggak. Berarti definisi ini tidak menyeluruh. Ini yang disebut ta'rif ghairul jami'. Ta'rif ghairul jami' yaitu definisi yang tidak mencakup semuanya. Taib ikhrajus syai', ini sedikit lagi insyaallah. Al-muradu bil ikhraj izharu ma'nal mubayyani lil mukhatabi wa idahu. Maksudnya ikhraj, mengeluarkan di sini adalah menzahirkan makna hal yang dijelaskan kepada orang yang kita ajak bicara dan memahamkan dia, menjelaskan kepadanya. Wa hadza ala anna al-bayana yutlaqu ala fi'lil mubayyin. Ini bayan dimutlakkan terhadap perbuatan orang yang menjelaskan. Wa huwa tabyin, yaitu tabyin sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Min hayyizil iskal, dari relung atau dari wadah yang samar atau muskilah. Ai min sifati wa halil iskal, yaitu dalam kondisi muskilah. Dan iskal itu apa? Iskal adalah khafa'ul murad bihaitsu la yudrakul maqsudu minal lafz. Iskal adalah tersembunyinya maksud. Ini iskal, muskilah. Makanya kalau kita ngerjain soal, nomor 1 enak, nomor 2 enak, nomor 3 astagfirullah. Muskilah ini. Muskilah berarti apa? Khafa'ul murad. Ini berarti ada tersembunyi nih, maksudnya apa nih muskilah nih? Khafa'ul murad bihaitsu la yudrakul maqsudu minal lafz. Yaitu tersembunyi maksud karena maksud tersebut tidak bisa difahami dari lafal. Istilahnya difahami dari lafal. Contoh misalnya, antum punya pembantu. Pembantu antum namanya Panjul. Panjul, beli ini beras yang Ramos tanpa Sergio. Ya Ramos tanpa Sergio.
Apa kata pembantu antum? Semelah ketepos. Antum bilang apa? Iskal ini. Iskal di dua sisi. Iskal di lafal dan iskal di otak antum. Antum kenapa ngomong kayak gitu? Maka ada khafaul murad bisababi bihaitsu la yudraku al-maqsud min al-lafz. Ini iskal. Ila hayyiz tajalli zuhur wal wuduh. Yaitu tampak dan jelas. Wa dzalika yatimmu bi bayani sifati wal miqdar atau ta'yin al-murad. Dan tajalli ini sempurna dengan adanya penjelasan sifatnya, karakternya, takarannya, atau menta'yin apa ini maksud. Menta'yin apa ini maksud. Ya, maka ini menjadi mubayyan. Kalau misalnya di antara antum enggak saling kenal. Misal Pak Ade belum kenal semua nama-nama di sini. Pak Ade, ada di sini orang namanya Pak Samiran. Pak Samiran Pak Ade. Beliau ini pedagang, masya Allah. Antum di sini ada iskal kan? Karena muradnya khafi, yang dimaksud ini yang mana nggak ketahuan nih, Pak Samiran mana? Maka Anda bisa melakukan nih, bayanus sifah. Bayanus sifah. Beliau sekarang pakai songkok hitam, pakai baju koko. Itu baju koko apa kafan ya? Hah? Baju koko putih. Antum nyari. Ini bayanus sifah. Atau al-miqdar. Beliau enggak ada timbangan, enggak ada takaran. Au ta'yinul murad. Antum tanya, Pak. Yang mana ya Satya? Pak Samiran. Ini dia orangnya. Ta'yin al-murad. Menta'yin. Nah, berarti Anda ini perbuatan menjelaskan. Pak Samiran ada sesuatu yang mubayyan di sini. Tapi perbuatan Anda perbuatan bayan. Begitu. Au ghairi dzalika mimma yuzilul ijmal, atau selainnya dari hal-hal yang bisa menghilangkan kemujmalan. Ya, seperti itu insyaallah. Ya. Baik, mungkin untuk kajian pagi ini kita cukup sampai sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.